Pernah Nabi diusir dari Mekah. Rapatlah kafir Quraisy waktu itu. Kata Abu Jahal, wah bahaya ini Muhammad. Makin hari pergerakannya makin membahayakan. Makin banyak orang ikut sama dia. Makin kita larang dakwah, makin menjadi-jadi pengikutnya. Apa yang harus kita lakukan? Dari belakang ada yang usul. Ketua sidang, bagaimana kalau kita sogok dia duit? Dia bilang apa? Dia bukan bangsa Indonesia. Kasih serangan fajar. Kalau gitu kita kasih perempuan paling cantik. Kata yang lain, dia bukan pejabat Indonesia. Jadi kalau begitu bagaimana? Tidak usah banyak cerita. Apa? Kita bunuh saja dia. Tapi kan dia punya keturunan, dia punya bani, dia punya suku. Kalau kita bunuh, nanti Bani Hasyim melakukan perlawanan. Kata gampang, kita keroyok. Dia dan satu, kita dan kawan-kawan. Bagaimana? Jadi kalau Bani Hasyim keberatan, semua suku yang ada di Mekah bersatu padu melawan Bani Hasyim. Gimana? Setuju? Setuju. Cocok kalau begitu. Tapi ini rahasia rapat. Tidak boleh dibocorkan. Siapa yang membocorkan rahasia rapat ini, kita penggal lehernya. Oke, setuju? Setuju. Pulang seorang peserta rapat. Sampai di rumahnya dia cerita ke istrinya. Bu, ada rahasia. Tapi jangan kau ngomong-ngomong. Ini rahasia. Hanya kau yang saya kasih tahu ya. Kau bisa tahan rahasia, bisa simpan rahasia. Bisa Pak, gampang. Diceritakan, besok Muhammad mau dibunuh. Rahasia ya? Oke. Besok pagi pergi beli sayur. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Apa? Muhammad besok mau dibunuh. Rahasia. Jangan ngomong-ngomong. Yang sudah dikasih tahu, dia pergi lagi ke tetangganya. Rahasia. Akhirnya yang tadinya jangan ngomong-ngomong, akhirnya satu Mekah ngomong. Itulah sejak dari dulu perempuan jangan kasih tahu rahasia. Pasti bocor. Ini. Ustadznya aja digosip. Itu tadi ada saya dengar, itu juga bajunya yang sute-jutewo. Udah, ya toh? Kumpul begini, 1 jam pengajian, 1,5 jam gosip. Pulang dia tidak langsung pulang itu. Nanti cerita. Siapa yang dicerita? Yang duluan pulang. Maka sebaiknya supaya ibu tidak dicerita temanmu, sama-sama kau pulang. Kalau ada yang duluan pulang, kaulah yang jadi korban gosip. Dia masuk pengajian itu dilihat itu dari kepala sampai ke bawah. Apa? Hikmah pertama, tinggalkan gosip. Masa jauh-jauh tinggalkan di Indonesia ke Osaka hanya jadi tukang gosip. Hei, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Orang yang suka gosip, meskipun rajin pengajian, rajin tadarrus, rajin belajar agama, tapi kalau dia tidak bisa hindari mulut gosipnya, habis amalmu nanti. Siapa yang ngambil? Yang kamu cerita kejelekannya. Maka berhenti go. Nah, memang tukang gosip.
Saya mau bilang go internasional, tapi dia sambung ship. Memang kau tukang gosip. Ya, hei, kalau kau lihat kekurangan temanmu, lebih baik kau ucapkan na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu. Poin pertama, berhenti. Berhenti gosip. Satu. Nah, kemudian ternyata Nabi juga tahu. Dari mana Nabi tahu? Mata-matanya Allah, intelnya Allah. Siapa? Jibril. Dikepunglah rumahnya Nabi. Yang mengepungnya Algojo tukang pukul preman-premannya kafir Quraisy, kelas satunya. Kepung rumahnya Nabi. Riwayat mengatakan kucing pun lewat pasti kelihatan. Tapi Allah turunkan perintah, lalu Allah memerintahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca satu kepingan ayat dalam Al-Qur'an. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Ada yang tahu ayat itu? Apa bunyinya? Jangan Pak Ustaz, pasti sudah tahu. Ibu-ibu apa? Waja'alna min baini saddang wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Nabi lewat, tidak ada yang bisa melihatnya. Inilah yang dia baca mahasiswa saya ketika ada razia polisi lalu lintas. Ada polisi. Waja'alna min baini aydihim wa min halfihim fa'agsaynahum fahum. Lewat, ditilang. Dia datang sama saya, kau pembohong Ustaz. Maksudmu apa? Saya baca itu ayat, saya ditilang. Bukan ayat yang salah, kau yang goblok. Pasti kau ditilang karena kau tidak pakai helm. Inilah juga yang dibaca bapak-bapak kalau terlambat pulang. Padahal istrinya sudah menunggu. Apa kau baca? Kau kira saya tidak tahu itu ayat? Saya juga hafal. Maka ibu-ibu, hafal ini doa supaya tidak mempan doanya suamimu yang suka terlambat pulang. Ibu-ibu juga jangan selalu sangka buruk. Kenapa suamimu terlambat pulang? Supaya ada penghasilan tambahan. Ini kau lihat kasihan ini. Muka-muka kasihan semua ini. Jangan lagi kau tambah-tambah dengan takut-takuti. Hei. Kau kira enak jadi suami? Langsung dia jawab, kau kira juga enak jadi istri? Berarti sama-sama tidak enak. Kalau begitu kenapa kau suami istri? Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi keluar. Tidak ada satupun yang melihatnya. Nabi lewat. Begitu Nabi sudah pergi, baru sadar Abu Lahab. Terbangun mereka. Hai, sergap, masuk. Dibongkar pintunya Nabi, dobrak. Pak. Siapa yang didapati tempat tidurnya Nabi? Ali bin Abi Thalib, sepupu sekalinya Nabi, yang kemudian juga menjadi menantunya Nabi. Ya, sudah. Kemudian disergap, ditarik lehernya Ali bin Abi Thalib. Aina Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Saya juga tidak tahu. Akhirnya mereka keluar dari rumah Nabi. Lalu Abu Lahab bikin pidato. Wahai masyarakat Mekah, siapa yang bisa mendapati Muhammad, hidup atau mati, saya kasih kau hadiah 100 ekor onta betina hamil, tidak ada suaminya.
Yang ketawa namanya onta. Hamil tidak ada suami, masa ada onta akad nikah? Kita nikahkan si onta dengan saksi das atlatif. Pelecehan. Cuma sekarang banyak cewek mau saingan sama onta. Hamil tidak ada suaminya. Mudah-mudahan kalian semua dicintai oleh Allah. Amin. Dilindungi oleh Allah. Amin. Dilindungi dari laki-laki jahat. Amin. Jangan percaya laki-laki. Apalagi kalau dia lagi jatuh cinta. Mulutnya berbisa. Lebih bahaya daripada ular kobra. Modal hanya silver coin. Modal coklat. Bunga-bunga plastik. Kamu sudah lope-lope. Beleng-beleng. Kemanapun kau pergi, aku akan mengikutimu. Aku akan hidup semati. Pembohong. Apalagi kalau ada istrinya, jangan kau percaya. Apalagi kalau dia dalam, dia bilang, ini saya dalam proses perceraian, sebentar lagi saya akan bercerai. Jangan kau terima sebelum ada surat cerainya. Banyak kasihan perempuan jadi korban hanya karena mulut berbisa para lelaki. Yang kau lihat saya, bukan saya. Ya, cewek, kalau ada sama-sama kamu pekerja, kan sekarang tidak boleh lagi disebut tenaga kerja kan? Sekarang disebut pekerja imigran. Pekerja PMI, pekerja migran Indonesia. Tak boleh lagi disebut tenaga kerja. Ya. Maka kalian jauh-jauh tinggalkan tanah air. Lalu kau pacaran. Kau pacaran hanya berzina. Kasihan, lebih baik kau suruh lamar dia. Kalau betul kau sayang sama saya, kau pulang ke Indonesia, lamar saya baik-baik. Mahal pulang kampung, kau video call sama orang tua saya. Lamar saya sebagai wanita terhormat. Begitu. Kalau kau tidak lamar saya dalam waktu sepekan, apa boleh buat? Kita putus. Kau kira cuma kau laki-laki? Banyak yang ngantri. Cuma karena kau sudah belikan adekku motor. Kau ketawa, barangkali ada korban di sini. Ya.